A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah yang bermanfaat. Dan di malam hari ini kita akan kisahkan tentang 3 kisah, yang mana kisah ini langsung diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kisahnya syarat dengan pelajaran dan juga hikmah dari kisah-kisah ini. Tetapi akhwata, kisah ini semua bicara tentang umat sebelum kita. Kisah apa ini? Dan apa yang kita bisa petik dari kisah-kisah ini? Kisah yang pertama, kisah ini dikisahkan Imam Bukhari, yakni tentang kisah 2 wanita dan seekor serigala. 2 wanita ini adalah kakak beradik, dan dua-duanya punya bayi. Jadi suatu ketika 2 wanita ini bermain-main di tepi danau sambil mengasuh bayi mereka. Ada yang bilang di tepi sumur. Kemudian 2 bayi ini diletakkan begitu saja dan mereka berenang di danau tersebut tanpa memperhatikan bayinya. Maka kemudian datanglah seekor serigala. Kemudian serigala itu menerkam salah satu bayi mereka dan membawanya ke hutan untuk dimakan. Maka tersisa 1 bayi. Maka 2 wanita ini setelah mereka mandi, mereka naik ke pinggir danau untuk menghampiri bayi mereka. Kaget mereka, ternyata bayinya tinggal 1. Dari sinilah kemudian keduanya mengaku bahwa itu adalah bayinya. Kakaknya mengatakan itu bayiku. Kemudian adiknya mengatakan itu bayiku. Akhirnya kemudian karena sama-sama mengklaim bahwa itu bayi mereka, maka datanglah mereka ini kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Karena kisah ini ada di zaman Nabi Daud. Daud seorang nabi dan juga seorang raja. Maka dikatakanlah oleh pengawal Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah Daud, ada kasus seperti ini. Mereka adalah kakak beradik, yang salah satu dari bayi mereka dimakan serigala. Mereka tidak tahu bayi siapa yang dimakan serigala." Akhirnya kakaknya ini berani bersumpah-sumpah bahwa itu adalah bayinya. Karena dia berani bersumpah depan Nabi Daud, maka Nabi Daud tentu akan mendahulukan orang yang bersumpah atas nama Allah. Maka kata Nabi Daud, kalau begitu bayi ini adalah milik kakakmu. Nah, dengan keputusan Nabi Daud itu, adiknya ini tidak terima. Akhirnya adiknya datang kepada anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Adiknya minta keputusannya itu diulang. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, kalau begitu ambilkan pedang. Maka diambillah pedang oleh pengawal. Kata Sulaiman, bunuhlah bayi ini agar dua-duanya tidak dapat. Jadi, yang satu dimakan serigala, yang satunya dibunuh. Dua-duanya tidak dapat, selesai. Tapi akhwata, insting seorang ibu kan pasti tahu bayinya. Tidak mungkin tidak tahu bayinya. Maka adiknya ini langsung menangis dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, daripada kau bunuh bayi ini, tidak apa-apa kau kasihkan saja kepada kakakku. Biarlah bayi itu dia yang menjaganya." Dari sini, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa bayi itu bukan bayi kakaknya, tapi bayi adiknya. Karena ikhwata, bagaimanapun seorang ibu kan lebih ada ikatan dengan anak. Akhirnya kata Nabi Sulaiman mengatakan, bayi ini milik adikmu, bukan milik kamu. Bayimu sudah dimakan serigala, kau hanya mengaku saja. Akhirnya diserahkanlah bayi ini kepada adiknya. Kakaknya pun hanya bisa menangis saja. Dari sini ikhwata, menunjukkan bagaimana sikap amanah yang diberikan adiknya itu sifat kasih sayang. Tidak apa-apa dikasihkan anaknya daripada anaknya mati. Lebih baik anaknya hidup. Ini luar biasa, karena dia kasihan dengan anaknya. Kalau zaman sekarang, banyak kita lihat ibu membuang bayinya. Ada yang dibuang di sungai, dibuang di tempat sampah. Tentu ikhwata, ini pasti bukan anak halal, melainkan anak haram gara-gara perzinahan. Ada juga anak halal, tapi karena kurang tawakal kepada Allah, anaknya dibunuh karena keadaan ekonomi, na'udzubillah. Ini adalah kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua. Ini pun dikisahkan juga Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang mana kisah ini tentang kisah seseorang yang sedang berjalan di pematang sawah. Jadi, ada seorang laki-laki berjalan di pematang sawah, di pematang kebun. Lagi dia jalan-jalan, tiba-tiba kemudian ada awan pekat hitam berada di atas kepalanya. Dan awan itu sedang menuju ke hadapan dia. Jadi awan hitam itu terus berjalan dengan kencangnya ke hadapan dia. Maka dia pun heran dengan awan itu. Awan hitam kok berjalan dengan kencang ke hadapan dia. Yang lebih mengherankan lagi, bukan itu saja. Rupanya dia mendengar suara di balik awan itu. Suara itu mengatakan, "Iski hadikota fulan. Iski hadikota fulan. Hujani kebunnya si fulan. Hujani kebunnya si fulan." Subhanallah.
Kok ada suara berteriak di balik awan ini? Akhirnya kemudian orang ini mengikuti awan itu. Sampai kemana awan ini berjalan? Karena penasaran dikejarnya awan itu. Rupanya awan itu mendekat ke sebuah kebun dan awan hitam itu hanya menghujani satu petak kebun itu saja. Sementara kiri, kanan, depan, belakang tidak terkena hujan, tidak tersentuh air hujan itu. Ini kan aneh. Masa cuma satu petak itu saja turun hujan, sementara petak-petak yang lain kok tidak dihujani? Habis dihujani, awan hitam ini pergi. Jadi dia penasaran. Dia tunggu pemilik kebun yang satu petak itu datang. Heran dia, kok bisa hanya petak kebun ini aja dihujani? Ditunggu sekian lama, akhirnya datanglah pemilik kebun tersebut. Kemudian ditanya sama dia, "Wahai Fulan, apa betul kau pemilik kebun ini?" "Iya betul, saya ingin tahu siapa namamu." Maka dia mengatakan dengan herannya, kenapa dia tanya soal kebun dan kenapa pula bertanya soal namaku. Akhirnya dia mengatakan, "Saya adalah Fulan bin Fulan." Terperanjat anak muda ini. Kenapa? Karena namanya persis seperti nama yang disebut di balik awan tadi. Hujani kebunnya Fulan bin Fulan. Akhirnya kemudian saking penasarannya, dia pun bertanya, "Wahai Fulan, sebenarnya apa yang kau amalkan dengan kebun ini? Ini kan karomah namanya, ya, keanehan." Maka dia mengatakan, "Demi Allah wahai Fulan, setiap aku panen dari kebun ini, maka aku bagi 3 penghasilannya. Sepertiga aku sedekahkan kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Sepertiganya lagi aku berikan kepada keluargaku, dan sepertiganya lagi aku jadikan bibit untuk menanam di kebun ini." Sebenarnya 3-tiganya ini adalah sedekah. Sedekah kepada fuqara wal masakin jelas sedekah. Kemudian untuk menghidupi keluarga itu seafdal-afdalnya sedekah. Apabila seorang suami menghidupi keluarganya itu seafdal-afdalnya sedekah. Jadi dari semua sedekah yang ada, seorang suami menyedekahi keluarga, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah yang lainnya. Termasuk meletakkan yang sepertiganya di kebun pun sedekah. Kenapa? Karena supaya awet sedekahnya. Dengan jadi bibit kan nanti tumbuh lagi, berbiji lagi, kemudian bisa sedekah lagi. Jadi dia melanggengkan sedekahnya dalam kebun itu. Jadi kehidupannya itu hanya untuk bersedekah saja. Baru pemuda ini dia memahami, oh itu ternyata yang menjadikan kenapa awan itu menghujani hanya sepetak tanahmu itu. Karena apa? Karena dia hidup di dalam sedekah tadi. Lihat ikhwata, bagaimana karomah orang yang bersedekah. Ini sungguh luar biasa. Dan ini juga kisah yang menarik tentang kewajiban bersedekah. Kemudian yang terakhir atau kisah ketiga, kisah tentang Bani Israel juga. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang nenek di zaman Bani Israel. Jadi Rasul itu kan pulang dari perang Khaybar. Khaybar itu terakhir perang melawan orang Yahudi di zaman Nabi. Rasul kan perang melawan Yahudi itu 4 kali dan berakhir di perang Khaybar. Itu sudah terakhir memerangi orang Yahudi dan Yahudi pun terusir dari kota Madinah. Jadi pulang dari peperangan itu, Nabi SAW kehabisan bekal. Rupanya di tengah jalan ada satu gubuk. Rupanya pemiliknya adalah seorang nenek Yahudi yang berada di perbatasan Khaybar, jauh dari Madinah. Kemudian Rasul minta untuk dijamu, mungkin minuman atau makanan. Akhirnya nenek Yahudi ini memberikan jamuan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Kemudian Rasul dan beberapa para sahabatnya makan-makan dan minum di rumah nenek tersebut. Ikhwata, Nabi SAW itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada nenek tersebut, "Wahai nenek, karena kamu sudah berbuat baik sama saya," kata Nabi. "Sekarang kira-kira kalau seandainya aku pulang ke kota Madinah, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau inginkan? Nanti kuutus sahabat mengambil apa yang kau mau di sini, karena kau sudah berbuat baik sama saya." Itulah manhajnya Nabi, tidak melupakan kebaikan orang. Kata nenek tersebut, "Ya, kebetulan saya butuh pembantu. Kirimkan budak untukku. Akhir yang kedua, aku butuh kendaraan. Kirimkan unta untukku. Aku juga butuh seekor anjing untuk menjaga kambing-kambingku. Aku butuh ini, butuh itu," macam-macam dia minta nih nenek. Rasul sampai geleng-geleng kepala. Hanya ngasih makan minum, Masya Allah, mintanya macam-macam. Jadi Nabi SAW mengingatkan nenek ini. Kata Nabi SAW kepada sang nenek, "Ayat jaska ajuji Bani Israel. Lemahkah engkau wahai nenek meniru seorang nenek di zaman Bani Israel? Kamu kan Yahudi. Yahudi kan turunan Bani Israel. Lemahkah kau wahai nenek untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel?" Sama-sama cerita nenek ini. Satu nenek di zaman Nabi, satu nenek di zaman Bani Israel.
Mendengar itu, sahabat heran kan? Kenapa Rasulullah ngomong seperti itu? Kata sahabat, wahai Rasul, apa yang kau maksud nenek di zaman Bani Israel itu? Rasul mulai bercerita di sini. Kata Nabi SAW, dahulu Nabi Musa AS ketika menyeberangkan Bani Israel dari Mesir, karena tertindas oleh perbudakan Fir'aun, mereka diseberangkan. Kemudian ketika mereka diseberangkan, mereka pun nyasar, tidak tahu jalan menuju Palestina. Nyasar, tidak tahu, linglung kesana kemari. Karena zaman dahulu kan tidak ada Google Map. Nyasar, tidak bisa mau kemana-mana. Maka orang-orang yang berakal dari situ teringat sebuah pesan, sebuah wasiat daripada Nabi Yusuf alaihissalam semasa hidup beliau. Beliau berpesan agar dia dikuburkan di Palestina, bukan di Mesir. Dan kuburan Nabi Yusuf itu tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Hanya nenek itu saja yang tahu kuburannya di mana. Akhirnya Nabi Musa pun mengikuti kemauan para orang-orang berakal murid-muridnya. Dicarinya kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata orang-orang, tidak ada orang yang tahu kecuali seorang nenek. Rupanya dicarilah nenek itu dan ketemulah nenek yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf itu. Maka Nabi Musa mengatakan kepada nenek tersebut, "Nek, saya dengar hanya engkau yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf. Kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya." Kata nenek itu, "Oh, tidak semudah itu, wahai Nabi Allah. Kalau saya sudah menunjukkan, lalu upahnya apa?" Nabi Musa pun mengatakan, "Kalau begitu apa upahnya? Sebutkan saja," kata Nabi Musa. Maka nenek ini mengatakan, "Wahai Nabi Allah, aku tidak minta apa-apa, tapi tolong jadikan diriku menjadi temanmu di surga." Lihat, keinginannya itu, jadikan aku menjadi temanmu di surga. Musa terdiam. Kenapa? Surga bukan milik dia, surga milik Allah. Ini lebih hebat lagi, hanya menunjukkan kuburan, jadikan teman seorang nabi di surga lagi. Ini kan sudah jelas, kalau kalimatnya di surga, ya pasti masuk surga, karena mintanya di surga. Bukan hanya masuk surga saja, jadi teman Nabi Musa lagi di surga. Maka Nabi Musa pun terdiam. Akhirnya Nabi Musa geleng-geleng kepala. Oh, ini berat ini permintaannya. Maka Musa ketika diam, rupanya Jibril datang mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, terimalah keinginannya karena Allah sudah mengabulkannya." Senanglah Nabi Musa. "Ya," kata Nabi Musa, "Allah sudah mengabulkan keinginanmu. Kalau begitu, tunjukkan kuburannya." Setelah ditunjukkan kuburan Nabi Yusuf, digali lagi, kemudian jasadnya diambil, karena jasad seorang nabi tidak mungkin dimakan tanah. Akhirnya dibawa kuburan Nabi Yusuf menuju Palestina. Dan disitulah akhirnya Musa tidak nyasar lagi, karena wasiat Nabi Yusuf sudah diamanahi oleh Nabi Musa dan juga orang-orang Bani Israel. Lah dari kisah ini ikhwata, Rasul mengatakan kepada nenek itu, "Nenek, lemahkah kau untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Kalau sudah tua itu jangan minta macam-macam urusan dunia," gitu maksudnya. Kalau sudah tua itu otaknya akhirat lah, masa dunia saja? Sebentar lagi kan akan meninggal dunia. Makanya bagusnya orang tua itu selalu dekat di masjid. Apalagi yang diharapkan orang ketika sudah tua, sudah beruban. Tapi aneh ikhwata, di zaman sekarang ini makin tua makin jadi, na'udzubillah. Lihat para pejabat, makin tua makin haus jabatan. Apa mereka lupa sebentar lagi semua jabatan itu tidak berguna kalau nyawa sudah di kerongkongan? Dari sini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada nenek tersebut, kalau sudah tua dekat-dekatlah akhirat, jangan pula sibuk dengan urusan dunia. Baik ikhwata, dari 3 kisah ini sungguh luar biasa. Bisa antum petik sendiri faedahnya. Bagaimana kita diajarkan untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara bersedekah, dengan cara amanah, dengan cara beribadah, dan begitu seterusnya. Jangan cari alasan orang itu malas ibadah karena sebuah kesibukan, jangan. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.